Semuanya berawal dari sebuah misi di mana seorang penyelundup Korea menjual patung emas kepada seorang penyelundup Tiongkok. Jong Hae-sung mengawasi dari tempat persembunyiannya. Begitu patung itu terlihat, ia bergerak masuk, dibantu oleh seorang rekannya yang menyamar sebagai salah satu antek penyelundup itu. Penyelundup Korea itu kabur sambil membawa patung di tengah kekacauan itu, dan Hae-sung mengejarnya. Pertama dengan berjalan kaki, lalu menggunakan motor. Meskipun diperintahkan untuk menunggu bantuan, ia terus maju dan melompat ke mobil pelaku. Ia masuk ke dalam dan perkelahian itu menyebabkan mobil itu terbalik dan meledak. Namun, tentu saja, Hae-sung berhasil keluar dengan selamat, bersama penjual dan patung di tangannya. Kembali ke Badan Intelijen Nasional, Hae-sung dan timnya membuka patung itu dan mendapati lengannya hilang. Mereka menemukan sisa-sisanya dan menyadari bahwa peluru Hae-sung memantul ke patung dan menghancurkannya. Pemimpin tim, An Soko, menyampaikan berita itu kepada Direktur Kim dari kepolisian yang mengatakan bahwa ia ingin agen Jong dipecat. Soko mengatakan bahwa Hae-sung terlalu hebat untuk dilepaskan dan menawarkan untuk melakukan hal lain. Direktur tersebut senang dan menyerahkan sebuah berkas. Setelah itu, tim yang beranggotakan 4 orang itu menenggak minuman keras untuk menutupi kesedihan mereka. Soko memberitahu mereka bahwa Hae-sung dapat mempertahankan pekerjaannya jika ingin menerima tugas Kim. Cerita ini tentang sekolah menengah atas Byongmun. Selama pemerintahan Jepang, pendiri Yayasan Byongmun, So Byongmyun, diberi sejumlah besar emas batangan dari seorang kaisar. Ia bermaksud agar uang itu digunakan untuk kemerdekaan Korea. Namun, Byongmun menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Ketika negara itu merdeka, ia bersembunyi. Sisa emasnya dikatakan berada di suatu tempat di sekolah itu. Baru-baru ini, NIS menerima informasi bahwa emas batangan akan segera dipindahkan dari sekolah ke tempat lain. NIS mencari emas di yayasan, tetapi mereka tidak memeriksa sekolah. Tugasnya adalah Hae-sung menyamar sebagai siswa SMA dan menemukan emas tersebut. Hae-sung tentu saja tidak ingin pergi sebagai siswa, tetapi tidak ada pilihan lain. Kembali ke restoran, Hae-sung menyadari nasib seluruh tim tergantung pada keputusannya untuk menerima pekerjaan ini. Setelah yang lain pergi, Oswa masuk dan kita mengetahui bahwa ini adalah restoran ibunya. Tiba-tiba sekelompok pria mulai mengganggu pemilik restoran dan bahkan saat dia membela ibunya. Hae-sung turun tangan dan mengurus mereka dengan mudah, sehingga mendapatkan dukungan dari ibu dan anak itu. Hae-sung pulang dan merenungkan situasi tersebut. Ia kemudian menelpon Soko dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan menerima pekerjaan itu. Tim tersebut mempersiapkan diri untuk pekerjaan itu, dan Hae-sung mengetahui semua hal tentang sekolah tersebut, di mana terdapat hierarki yang kuat di antara para siswa. Profil palsu Hae-sung dibuat dan ia juga mempelajari istilah-istilah slang. Ia kemudian makan bersama Soko, istrinya dan putrinya. Kita mengetahui bahwa Soko dan istrinya pada dasarnya membesarkan Hae-sung setelah kematian ayahnya. Soko memberitahu istri dan putrinya bahwa Hae-sung akan dikirim ke Byongmun, tempat putri Soko, Yujung, juga belajar. Keesokan paginya, Hae-sung mengenakan seragam sekolah dan berangkat ke sekolah. Sua menyambut Hae-sung tetapi segera mengenalinya sebagai seorang dari restoran itu. Sua menegurnya tetapi Hae-sung berhasil lolos dari hukuman. Sua kemudian memasuki kelas dan meminta Hae-sung memperkenalkan dirinya. Ia duduk di sebelah seorang anak laki-laki bernama Lee Dong-min. Yujung terkejut dan mengirim pesan kepadanya untuk menemuinya di atap sekolah setelah kelas. Mereka melakukannya dan Yujung membuatnya berjanji untuk tidak memberitahu orang tuanya tentang keadaannya di sekolah. Saat berkeliling, Hae-sung melihat gerbang dengan tanda dilarang masuk. Ia masuk dan mendapati gedung yang menuju pintu terkunci. Di balik salah satu dinding, ia menemukan meteran listrik. Tiba-tiba Hae-sung mendengar Dong-min diganggu oleh para pengganggu sekolah. Ia hendak pergi tetapi sebuah suara mengagetkan mereka dan menyuruh mereka pergi membeli barang untuk mereka. Setelah kelas berakhir, Hae-sung bertanya kepada Dong-min tentang gedung yang terlarang. Dong-min berkata bahwa itu adalah fasilitas lama mereka yang sudah ada sejak era penjajahan Jepang. Kemudian kita melihat wanita bernama So Myung-ju yang merupakan ketua Yayasan Byongmun. Dia pergi ke pemakaman seorang pria yang bunuh diri dan berjanji kepada istrinya bahwa yayasan akan merawat putranya. Kemudian, seorang anggota dewan menunjukkan bahwa Myung-ju memiliki perseteruan dengan pria yang meninggal itu. Hae-sung menyelinap ke sekolah pada malam hari dan menggunakan perangkat yang mengatur ulang kamera keamanan. Ia kemudian membobol kunci di gedung tua itu dan masuk. Ia sedang mencari-cari di tempat itu ketika seseorang menyelinap ke arahnya dengan membawa pistol.